Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) kini tengah menjadi sorotan di masyarakat setelah munculnya isu penyelewengan dana donasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa Aksi Cepat Tanggap adalah lembaga yang sudah dikenal masyarakat sebagai penyalur donasi ke lokasi-lokasi bencana alam, lokasi perang, dan masyarakat miskin yang membutuhkan. Lembaga ini rata-rata mengumpulkan ratusan miliar rupiah per tahunnya. ACT juga sudah sering berkolaborasi dengan banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah, partai politik, ormas, TNI Polri, hingga negara-negara konflik dalam penyaluran donasi. Sayangnya, lembaga kemanusiaan yang berdiri sejak tahun 2005 ini kini sedang diguncang isu besar, mulai dari dugaan penyelewengan dana oleh para petingginya hingga dugaan pendanaan terorisme. Majalah Tempo melalui laporannya mengungkap berbagai persoalan yang dialami oleh lembaga satu ini. Lantas, apa saja masalah-masalah yang terjadi dalam tubuh salah satu lembaga penyalur sumbangan terbesar di Indonesia ini? Selamat datang di MD Universe. Mari kita bahas satu persatu. Perlu diketahui bahwa ACT sebenarnya rutin merilis laporan keuangan tahunan sejak tahun 2005 hingga 2020. Hasil audit yang dilakukan oleh lembaga akuntan publik juga menyatakan bahwa keuangan ACT dari tahun ke tahun tidak mengalami masalah. Bahkan, hasil audit keuangan ACT menerima predikat wajar tanpa pengecualian selama 14 tahun. Hanya saja, memasuki tahun 2022, ACT belum merilis laporan tahunan 2021 di situs resminya. Padahal, laporan tahun-tahun sebelumnya biasanya dilaporkan per 31 Desember atau akhir tahun periode keuangan. Banyak pihak menduga kondisi keuangan perusahaan yang sedang tidak sehat sejak akhir tahun lalu membuat laporan keuangan belum juga dirilis. Tempo menyebut keuangan perusahaan limbung akibat penyelewengan dana besar-besaran. ACT mengakui mengambil 13,5% dari donasi untuk operasional lembaga. Donasi yang diterima ACT pada awal berdiri tahun 2005 totalnya mencapai sekitar 4,2 miliar. Sementara total dana yang disalurkan pada tahun tersebut sekitar 2,7 miliar. Sedangkan laporan terbaru yang dirilis pada 2020, penerimaan donasi mencapai 373 miliar. Sementara total donasi yang disalurkan sekitar 323 miliar. Presiden ACT, Ibnu Hajar, mengatakan penggunaan donasi itu bukanlah sebuah masalah. Menurutnya, ACT adalah lembaga filantropi, bukan lembaga zakat dan telah mendapat izin dari Kementerian Sosial. Baru-baru ini, majalah Tempo menuding mantan presiden sekaligus pendiri ACT, Ahyudin, menggunakan uang donasi ACT untuk kepentingan pribadi. Mulai dari membeli rumah dan perabotannya, hingga transfer belasan miliar ke keluarganya. Gaji para petinggi ACT juga fantastis. Untuk gaji Ahyudin sendiri mencapai 250 juta per bulan. Belum termasuk fasilitas kendaraan mewah seperti Toyota Alphard dan Mitsubishi Pajero Sport. Sedangkan jabatan seperti Senior Vice President bergaji 150 juta per bulan, Vice President 80 juta per bulan, dan Direktur Eksekutif mendapatkan gaji 50 juta per bulan. Selain gaji dan fasilitas tinggi, para petinggi ACT ditengarai juga mendulang uang dari unit bisnis yang ada di bawah lembaga ACT. Salah satunya berasal dari PT Hydro Perdana Retailindo. Perusahaan yang mengelola jaringan minimarket Sodako-Mart ini pernah berada di bawah ACT sebelum aktanya diubah pada 5 Juni 2020. Catatan laporan keuangan PT Hydro sepanjang 2018 hingga 2019 menunjukkan perusahaan itu menyalurkan uang untuk Ahyudin dan keluarganya. Pada 13 dan 18 November 2018, PT Hydro mentransfer 230 juta untuk uang muka pembelian rumah keluarga Ahyudin di Cianjur. Hingga Mei 2019, PT Hydro tercatat 6 kali melakukan pembayaran cicilan rumah Ahyudin senilai 275 juta. PT Hydro juga membayar cicilan pembelian rumah di Bintaro yang diduga untuk istri ketiga Ahyudin. Sejak Januari hingga Oktober 2019, tercatat ada 10 kali transfer dengan nilai 2,86 miliar dari rekening PT Hydro untuk pembelian perabot rumah Ahyudin di Ciputat. Investigasi Tempo juga mendapatkan dokumen
yang menunjukkan bahwa Ahyudin mendapatkan gaji dari PT Hydro senilai 50 juta per bulan. Uang dari Hydro diduga juga diterima oleh istri dan anak Ahyudin, masing-masing senilai 25 juta rupiah. Ahyudin secara pribadi telah membantah tudingan penggunaan dana ACT untuk pribadi. Dia hanya mengaku memang sempat membeli rumah hingga membayar cicilan kredit dengan meminjam uang dari dana donasi di ACT. Kalau saya korupsi, orang keuangannya kan ada yang enggak, silakan aja. Saya ini gini-gini Ustaz. Saya hanya mengambil apa yang jadi hak saya. Untuk masalah gaji, Ahyudin menyebut gaji sebesar itu adalah wajar karena ACT adalah lembaga besar kelas dunia. Selain dugaan penyelewengan dana, ACT juga disebut memiliki tanggungan dalam program pembangunan 91 sekolah untuk keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air tahun 2018. Program pembangunan itu terhenti, padahal ACT sudah mendapatkan aliran dana sekitar 135 miliar dari perusahaan Boeing. Alih-alih dilaksanakan dengan segera, justru sebagian dana dari Boeing digunakan untuk menutup pembiayaan program ACT yang lain. Dalam wawancara Tempo, pendiri ACT, Ahyudin, menyebut dirinya dipaksa oleh tim pengawas Yayasan ACT dan Dewan Pembina ACT untuk menandatangani surat pengunduran diri pada 11 Januari 2022. Ahyudin mengatakan dirinya dipaksa, bahkan diancam tidak bisa keluar ruangan sebelum menandatangani surat pengunduran diri tersebut. Demi menghindari konflik, Ahyudin akhirnya bersedia menandatangani dan melepaskan jabatan tertinggi yang sudah ia jabat selama 17 tahun. Berbeda dari narasi Ahyudin, Ibnu Hajar, Presiden ACT yang baru, justru menyebut para petinggi ACT meminta Ahyudin mundur secara baik-baik. Penandatanganan surat pengunduran diri Ahyudin berjalan lancar dan tidak ada ketegangan. Kepada media, Ibnu mengatakan alasan Dewan Pembina ACT meminta Ahyudin mundur adalah karena mereka mulai resah dengan gaya kepemimpinan Ahyudin yang dianggap otoriter dan dikhawatirkan berdampak terhadap lembaga. Beberapa narasumber lain menyebut krisis keuangan di tubuh ACT dan pemotongan gaji karyawan menjadi alasan utama. Menanggapi polemik penyelewengan dana donasi yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial, Presiden ACT, Ibnu Hajar menyampaikan permohonan maaf. Ibnu mengatakan saat ini keuangan ACT dalam kondisi yang baik. Sayangnya, laporan keuangan terbaru yang belum juga dilaporkan tentu membuat publik bertanya-tanya. Ibnu juga mengklaim gaji pimpinan tertinggi lembaganya tidak sampai sebesar yang dilaporkan oleh Tempo. Ia menyebut data yang disebut Tempo tidak akurat karena gaji pimpinan tertinggi saja menurutnya tidak sampai 100 juta. Pimpinan tertinggi lembaga tidak lebih dari 100 juta. Untuk lembaga yang mengelola 1.200 karyawan. Dan 250 juta kami nggak tahu datanya dari mana. Tapi di lain kesempatan, Ibnu justru mengiyakan dan mengatakan bahwa pimpinan ACT memang sempat menerima upah sampai 250 juta. Namun, gaji itu tidak permanen. Sementara terkait mobil mewah, Ibnu berdalih itu adalah fasilitas untuk memuliakan tamu, bukan untuk pribadi. Lantas, benarkah dugaan penyelewengan dana donasi yang selama ini beredar? Hingga saat ini, kita belum bisa menyimpulkan. Walaupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi atau PPATK menyebut telah menemukan adanya dugaan penyelewengan terkait dana ACT yang diduga untuk kepentingan pribadi dan aktivitas terlarang seperti terorisme. Ya, sebenarnya proses yang kita lakukan itu sudah sejak tahun 2018 dan itu berdasarkan laporan-laporan yang kita terima kan. Dan prosesnya sudah panjang sebenarnya sebelum muncul pemberitaan di salah satu media kemarin itu sudah panjang kita proses. Namun, hal ini masih harus diselidiki dan ditelusuri lebih jauh agar kejelasan kasus ini cepat terungkap. Pada tahun 2020, lembaga ACT ditandai sebagai organisasi berbahaya oleh pemerintah India karena diduga terafiliasi dengan organisasi Islam radikal seperti Falah El-Insaniyat Foundation dan Laskar-e-Taiba dan mengirim sekitar 500 juta ke India untuk memicu kerusuhan di Delhi.
This is big breaking news coming in on the Delhi riots that killed 53 people in the national capital. Were the riots orchestrated? If yes, who funded it? Now, top intelligence sources are telling Network 18's investigations editor Manoj Gupta that an Indonesian-based NGO, ACT, is in touch with Delhi-based organizations to distribute money to Delhi rioters. Hasil investigasi dari India TV News menyebut, ACT diduga terlibat pendanaan jaringan Hafiz Said yang merupakan salah satu pelaku bom Mumbai. Namun, ACT membantah tuduhan. Pihak ACT menyatakan bahwa mereka hanya membantu korban muslim dari kerusuhan Delhi. ACT juga diduga pernah mendanai kelompok pemberontak Suriah FSA atau Free Syrian Army, yang sebagian besar anggotanya adalah kelompok Al-Qaeda. FSA sendiri merupakan organisasi oposisi bersenjata yang melakukan operasi di Suriah melawan pemerintahan Bashar al-Assad. Hal ini diperkuat dengan temuan PPATK yang mengindikasikan transaksi keuangan lembaga ACT yang diduga berkaitan dengan aktivitas terorisme. Lagi-lagi, Presiden ACT, Ibnu Hajar membantah dugaan tersebut. Ia mengakui memang ada bantuan yang dikirimkan ke Suriah, namun bantuan itu dikirimkan untuk korban perang, bukan untuk pendanaan terorisme. Pada akhirnya, tak bisa dipungkiri bahwa ACT adalah lembaga besar yang telah banyak berkontribusi nyata dalam kemanusiaan. Sayangnya, perilaku banal para petingginya membuat coreng dan noda yang akan susah untuk dihilangkan. Selain banyak mendulang donasi, ACT juga mendulang kepercayaan masyarakat. Kita semua berharap skandal-skandal ini bisa terbuka lebar agar tak lagi menimbulkan praduga dan prasangka bagi publik yang sebenarnya hanya ingin berniat baik menolong sesama. Sampai jumpa, salam Universe.